Pernah nggak Kak Nada sebagai perempuan mencintai laki-laki dalam diam? Kalau pernah, gimana caranya biar nggak keinget dia mulu? Nada Iya nih udah. mencintai dalam diam, masa mau nikah? Iya. Kalau sudah nikah pernah? Kalau pernah, Enggak lah, apa jujur? enggak lah. Ya udah. Abang. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Next question guys. Apa makanan dan minuman favorit Bamif dan Kak Nada? Coba saya tebakin abang. Tom yum, bakso, mie. Minumannya suka strip boba. Nah, ada nomor satu yang strip boba, jarang pemesan. Ini leci tea. Iya, itu oke. Lemon tea. Iya. Gak lemon tea sih, lemon Lemon ice. Lemon ice. Ya, nggak ada Ice tea-nya. lemon. Ice lemon. Kalau Nada, apa nih makanan minuman favoritnya? Hampir nggak ada guys. Dia semua dimakan, semua diminum. Ada apa aja sih? Apa aja sih? Soalnya ya tahu sendirilah kalau kawan-kawan udah sering lihat saya makan di Instagram seperti apa. Kalau Nada nggak ada. Semua oke. Apa yang saya makan, apalagi buatan suami saya. Iya. Oke, next question. Dulu pernah coba ikutan jadi reseller salah satu produk, tapi Maya kena tipu. Terus sekarang udah nggak berani lagi mau join bisnis atau jadi reseller online. Gimana Kak tips biar tahu mana bisnis yang ori dan fake? Terima kasih Kak. Saya bisa jawab. Apa? Hah? Abang aja. Ya udah. Jadi dalam kita menjalani bisnis seperti saya bilang tadi, kita pasti akan ya nemuin kadang-kadang ditipu dan lain-lainnya. Ya ini biasalah. Salah satu perjalanan. Perjalanan kita untuk sukses sama Kerikil. gitu. Semua orang sukses, nggak ada yang nggak gagal. Pasti pernah gagal. Kalau kita hari ini berhenti mencoba, ya berarti kita nggak siap dengan prosesnya dong. Semua orang sukses tuh ceritain kegagalan-kegagalannya. Kebayang nggak? Misalnya Jack Ma, dia pidato nih ke depan banyak orang. Assalamualaikum, nggak ada assalamualaikum ya Jack Ma. Halo everybody, gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya saya translate aja, takutnya banyak yang ngerti. Padahal bisa bahasa Inggris ya kan. Jadi dia ngomong gini, hari ini saya Jack Ma yang punya Alibaba, bahkan saya menjadi salah satu orang terkaya di Asia dan juga dunia. Saya lahir dalam keadaan anak orang kaya dan makanya saya hari ini kaya. Oke, see you, goodbye. Kira-kira termotivasi nggak? Ya enggak lah, kacau kalau ada yang termotivasi. Jadikan jatuh bangun kita, kegagalan kita itu cerita manis ketika kita sukses. Itulah yang membuat orang terinspirasi. Nah, tipsnya gimana? Cari orang ataupun mentor yang benar-benar terpercaya. Jangan cuma lihat bisnisnya. Di balik bisnis ini siapa sih yang punya? Ini bukan untuk jualan ya. Akhirnya karena banyak banget yang minta, Kak mentorin saya bisnis Kak, bukalah bisnis Kak yang bisa kita belajar bareng. Ya udah, akhirnya saya bukalah bisnis. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan di Juli sekalian launching baby. Jadi ini bisnis ini sekaligus saya yakinin gitu kan, Allah berikan rezeki untuk si baby ini. Insya Allah kita akan belajar bareng, bakalan sukses bareng insya Allah, amin amin. Oke, selanjutnya nih saya yang baca. Gimana perasaan Nada punya suami yang super duper luar biasa sukses dan sayang pada istri dan keluarganya? Ya bersyukurlah. Udah gitu aja. Bersyukurlah, mestinya senang, bangga juga iya. Nah, kalau ada yang jelasin singkat padat jelas. Untuk singkat padat jelas. Kalau singkat padat nggak jelas. Usia Kak Nada dan Pak Mif anak pertama. Kata orang sama-sama anak itu ego. Apakah kalian satu sama lain pernah nggak bisa nahan ego? Rata-rata iya sih. Rata-rata iya. Rata-rata iya. Terus gimana kita untuk saling nurunin ego saya yang duluan? Yang paling nahan aja lah, istighfar. Istighfar. Biasa kalau udah gitu, ya paling wudhu, terus sholat, doa, terus hilang sendiri. Cuma gitu aja ya. Ya kalau saya sendiri guys, kalau ditanyain gimana cara nurunin ego, saya ingat lagi hari ini. Saya mengerti hakikatnya wanita, itu dulu. Ketika saya mengerti hakikatnya wanita ini pasti ingin dimengerti, perasaannya sensitif, jadi nggak bisa samain dengan perasaan saya. Gitu aja udah marah, nggak bisa. Akhirnya saya mulai memahami, nah ya namanya wanita dia sedikit sensitif,
ya udah saya peluk gitu, atau saya minta maaf, ya udah apa yang salah. Walaupun mungkin hati kecil saya, masa gitu aja marah, ngapain gue minta maaf. Tapi karena ya itu memahami itu, ya namanya wanita, ya udahlah, gimana pun dia jadi tersinggung mungkin dengan hal kecil, ya udah saya tetap minta maaf, ya udah Abang minta maaf ya, nggak ngulangin lagi. Nah akhirnya ya dengan sama-sama hari ini bisa memahamin, Nada pun setelah saya minta maaf nggak pakai jual mahal lagi gitu kan, akhirnya kita cepet. Cepat, nggak lama sih, Iya. palingan berapa, nggak sampai jam gitu. Iya, berapa menit? Berapa menit? Ya semoga gitu terus sayang ya. Cuma Yang penting nggak sama-sama itu sih. sama-sama ego Tetap- keras. Walaupun salah satu aja tetap lama sih, bisa Iya. sampai berhari. Tapi kok sama-sama ya? Makanya Nggak kacau. sampai sejam udah selesai. Harus sama-sama nurunin ego. Oke guys, next question. Iya Alana, pernah nggak khawatir Nada diambil orang? Atau Nada pernah nggak takut kalau Pak Miftah diambil pelakor? Ya intinya percaya aja sih. Ya kalau misalnya Apa? misalnya Jawablah, apa? Ya takut nggak intinya apa diambil sama orang lain, mau pelakor misalnya? ya kalau Nada tuh lah, intinya percaya aja. Maksudnya nggak yang harus curigain gimana gitu, karena kan itu juga bisa memicu gitu. Karena prinsipnya ya, nggak tahu ya semua laki apa sama apa enggak. Laki itu makin dicurigai, makin dikekang, makin dibuat. Tapi kalau dia coba tunjukkan kasih sayangnya, nggak terlalu banyak aturannya. Tapi kalau saya pribadi punya aturan nih, gue harus menjaga nih karena istri gue udah baik gitu. Kalau ditanya balik, saya takut nggak kehilangan Nada? Sama sekali enggak. Bukan berarti sama sekali saya nggak sayang Nada, enggak. Karena saya lihat tipe kalau Nada ini nggak mungkin aneh-aneh ke laki lain gitu. Tapi kalau ditanya takut nggak kehilangan Nada dengan konotasi Allah ngambil Nada lebih duluan, saya takut banget. Bahkan saya berdoa, ya Allah kalau seandainya meninggal, kayaknya semoga saya duluan aja deh. Ada dulu. Ya abang duluan lah. Soalnya saya nggak bisa ngebayangin hari ini hidup tanpa Nada. Wah itu nggak bisa ngebayangin beneran. Saya pernah minta Nada untuk dia nginap di rumah orang tuanya gitu. Itu satu hari aja saya nggak ketemu Nada. Ilahi ta'ala saya bilang itu saya rindu. Saya rindu. Dulu sebelum nikah nggak apa-apa, nanti lama-lama seminggu ya tuh udah nikah. Iya. Sehari aja. udah Sehari langsung. aja rasanya ya apalagi ya. Saya hobinya nonton tuh, hobinya nonton. Jadi kalau nonton tuh bapernya banget. Wah istrinya ada di samping. Biasa kalau ada istri di samping bisa peluk dia. Waktu lagi baper-bapernya bisa cium dia. Wah itu nggak ada, langsung nggak karuan. Ih buset, gua nggak kebayang nih kalau misalnya satu hari aja nggak ada kayak gini gitu. Apalagi kalau misalnya waktu lama nggak ada Nada, wah kacau nih kacau. Makanya saya doa ya Allah, semoga sama-sama panjang umur. Kalaupun nanti diambil, ya kayak berdua langsung juga nggak apa-apa gitu kan. Diambilnya beda satu hari gitu, tapi sayang anak juga sayangnya. Pokoknya yang terbaik lah buat kita. Pernah nggak Kak Nada sebagai perempuan mencintai laki-laki dalam diam? Kalau pernah, gimana caranya biar nggak keinget dia mulu? Nada Iya nih udah. mencintai dalam dia, masa mau nikah? Iya. Kalau sudah nikah pernah? Kalau pernah, apa juga? Ya udah. Abang dulu masa-masa remaja tuh katanya. Iya, pernah. Kayaknya enggak sih, karena Nada tuh orangnya parah, cueknya tuh ke lawan jenis tuh parah kali. Cowok tuh ada perlu apa-apa tuh segan sama Nada, sampai ngomong aja nggak berani gitu. Jadi parahnya tuh parah kali cueknya. Jadi nggak pernah nih. Enggak. Ya udah. Berarti nggak pernah, nggak tahu cara jawabnya ya. Ini dari Sri Rahma. Jadi kita next question. Ini pertanyaannya gimana perasaan kita nih menjadi calon ibu sama calon bapak, dan nanti pengen jadi orang tua seperti apa untuk anak kita. Saya yang jawab. Ya pastinya bersyukur ya, bersyukur, senang, karena itu kan anugerah terindah gitu. Dikaruniai anak. Ya pasti jadi ibu yang bisa didik anak-anak, bisa jadi panutan, bisa jadi role modelnya gitu untuk anak-anak. Ya siapa sih yang nggak senang hari ini orang mungkin ada sampai ikhtiar 10 tahun. Kita hari ini bersyukur banget Allah percayain kita. Alhamdulillah nggak lama ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin bulan 7 nanti lahir. Satu sisi happy banget bisa jadi calon ayah bentar lagi sayang gitu ya.
jadi calon ibu. Ya intinya saya nggak muluk-muluk pengen jadi orang tua yang bisa mendidik anak, apalagi calon didik bayinya nih wanita. Semoga nanti jadi anak yang solehah, itu udah pasti. Jadi hafizah insyaallah. Yang penting dia hari ini betul-betul prioritaskan ke akhiratnya, biar jadi kayak ibunya nih. Jangan ikut bapaknya. Ya, bapaknya bandel sedikit waktu muda, jadi biar ikut ibunya aja lah. Ini dari Azrilia. Ya pertanyaan hampir sama. Siapa sih yang paling egois di antara kita? Dan pernah nggak bicara lebih dari 1 jam? Ya kalau lebih dari 1 jam belum pernah ya. Belum. Kalau misalnya lebih egois, siapa sayang? Bagus. Nggak tahu, nggak ada. Kayaknya nggak ada sih. Ya kita ya seperti kita cerita tadi. Ini dari Alimuwik Room. Bang, resep memang makanan. Bang, gimana caranya untuk memperbaiki diri biar dapat jodoh yang baik lah, intinya gitu pertanyaannya. Ya seperti pada umumnya lah, apa yang kita inginkan begitu juga nanti cerminan calon istri kita. Jadi kalau pengen istri yang pinter, ya buat kita lebih pinter. Pengen istri soleha, ya kitanya jadi soleh dulu. Pengen istri rajin sholat, kitanya rajin sholat juga. Pengen istrinya nanti rajin ngaji, kita rajin ngaji. Apapun yang kita inginkan di istri kita ada, ya di kitanya adain dulu. Gimana caranya ngadapin suami yang males kerja udah 5 tahun kak, bingung. Wah ini namanya disensor ya, karena nih curhatannya bahaya nanti baca sama suaminya gitu kan. Ya intinya kalau hari ini para wanita yang punya suaminya yang mager, yang pertama berdoa sama Allah, karena Allah lah yang maha bisa mengetuk pintu ya hati suaminya. Yang kedua, kalaupun suaminya begitu terus, ada 2 pilihan. Yang pertama cari suami lain, tapi kalau bisa jangan. Yang kedua bersabar, karena semua di dunia ini adalah ujian. Ya mungkin itu ujian bagi wanita, tapi kalau kita sabar, kitanya ikhlas, tenang, di akhirat akan ada hadiah lebih besar. Yang kedua, di dunia mungkin akan Allah kasih juga hadiah lebih besar, anak yang akan betul-betul memuliakan orang tuanya. Dikasih anaknya kaya raya, royal banget, wah itu jauh lebih happy ketika yang ngebagian seorang anak. Semua ujian pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Tips wajah glowing ala Kak Nada. Wah, kan nanti dibilang promosi lagi nih, tanya nih. Ya, nanti bulan 7 kita launching produk-produk andalan kita, biar kita sama-sama glowing dan sama-sama cuan bareng ya. Ditunggu aja nanti di Juli. Halo Bang Mif, salam dari Medan. Gimana sih Bang agar bisa balance dalam menjalani bisnis dan kuliah, sedangkan di perkuliahan udah mulai bosan dan lebih condong ke bisnis? Satu lagi, gimana cara seseorang pembisnis pemula dalam hal menemukan bisnis yang cocok dengannya, sedangkan dia sudah mencoba beberapa bisnis Bang? Bantu jawab ya Bang. Oke. Jadi banyak saya baca buku-buku di dunia, orang-orang sukses di dunia, di berbagai buku. Mereka juga pernah ngalamin di antara kuliah dan bisnis saya. Di ibaratnya bahkan Rudy Salim aja, yang Indonesia aja. Dia bahkan pernah dibilang sama orang tua gini, kalau kamu nggak sukses, kamu nggak usah pulang deh. Gitu. Karena dia lebih milih bisnisnya daripada kuliahnya. Nah, yang saya mau tekanin di sini, penting mana sih kita hari ini pilih bisnis kita atau kuliah kita? Dua-duanya penting sih. Kalau nggak bisa ngejalanin dua-duanya, jangan dipaksain, pilih salah satu yang mana kata hati kita yang paling kuat. Tapi apapun pilihan kita, berani bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Misalnya nih, kuliah, ya udah kuliah betul. Terus kita berhenti kuliah misalnya, karena mungkin emang udah terlalu sibuk nih bisnisnya, lagi emang bener-bener harus difokusin nih. Karena kalau dijalanin dua-duanya, akhirnya dua-dua nggak dapatin, ya udah boleh tinggalin kuliah, tapi emang bener-bener bisnisnya coba udah siap nih perhitungannya secara matang. Jangan uju-uju coba nanti gagal, malu-maluin keluarga, bahaya juga. Jadi bulatkan tekad, bismillah, semuanya pilihan terbaik. Karena hari ini yang tanpa kuliah sukses banyak banget, dengan kuliah sukses banyak banget juga. Jadi apapun pilihan itu nggak ada yang salah. Walaupun ada orang tua ya harus A gitu ya, tapi kalau sekarang ini banyak orang tua yang udah open minded, dengan banyaknya kisah-kisah orang sukses udah banyak open minded. Kalaupun belum open minded, jangan dilawan kata orang tua, tapi cukup buat mereka mengerti dengan hasil yang kita miliki. Dari Zakyar, Bang, tips sukses sebelum umur 20 tahun, langkah apa aja yang harus ditempuh? Makasih, best man motivator gue. Thank you. Oke, kalau misalnya untuk tips sukses sendiri, untuk anak umur 20 tahun ataupun di atas 20 tahun juga oke. Ya, apapun itu coba kita tekunin apa yang kita bisa. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ini pinter di desain, ya udah didesain. Kawan-kawan pinter di edit, ya udah diedit. Dimanapun asal kita tekunin, insya Allah sukses. Yang paling penting hari ini kita harus totalitas apapun yang kita tekuni.
Totalitas maksudnya apa? Kita berani hari ini memperjuangkannya, mengorbankan waktu istirahat kita, mengorbankan waktu main kita, bahkan mengorbankan juga uang kita, harus nahan, mau makan enak nahan, semua diinvestasi untuk kerjaan kita. Itu dia. Kalau semua itu udah siap kita lakukan, insya Allah apapun yang kita tekunin, insya Allah bisa sukses. Ya, karena berhubung waktu kita terbatas, takut videonya kelamaan, jadi mungkin ya Q&A kali ini udah cukup sekian guys. Semoga aja Q&A kita bisa menginspirasikan kawan ya sayang ya. Ya kalau mungkin ada yang kurang sependapat ya wajar, kita nama manusia mungkin ada salah kata. Ya yang baiknya diambil, yang kira-kira yang nggak baik jangan diambil. Dan terima kasih untuk selalu support kita, udah terus nontonin kita. Semoga saya doain yang nonton hidupnya penuh berkah dan selalu dalam lindungan Allah. See you next vlog. Let's take it.